Ini adalah kisah tentang penyamaran Nyi Roro Kidul menjadi seorang prajurit wanita Kopassus dengan nama Letnan Rara untuk menguji keberanian, kerjasama, dan jiwa kepemimpinan pasukan negara. Bagaimana kelanjutan kisah mengerikan dan penuh makna ini? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya. Pada suatu malam yang gelap di sebuah pos komando rahasia di kawasan pegunungan yang terpencil, tim pasukan khusus Kopassus bersiap untuk melaksanakan misi simulasi yang dirancang untuk menguji kemampuan tempur mereka. Di antara mereka, seorang anggota baru yang diperkenalkan dengan nama Letnan Rara menarik perhatian banyak orang. Wajahnya yang cantik dipadukan dengan ketegasan dalam sorot mata, yang menyiratkan keberanian yang tidak mudah dijelaskan. Ia mengenakan seragam penuh, dengan gerakan yang anggun namun penuh kewaspadaan. Mayor Teddy, seorang anggota senior yang dikenal sebagai ahli bela diri di Kopassus, merasa ada yang berbeda dengan Letnan Rara. Namun, ia memilih untuk menyimpan rasa penasaran dan memutuskan untuk mengamatinya lebih lanjut. Pada malam itu, latihan intensif dimulai. Letnan Rara segera menunjukkan kemampuan luar biasa dalam setiap simulasi. Ia dengan mudah melewati tantangan fisik, menyelesaikan teka-teki strategi dengan kecepatan tinggi, dan mengalahkan lawan-lawannya dalam latihan pertarungan tangan kosong dengan gerakan yang memukau. Semua orang terkesima, meskipun tidak sedikit yang merasa terintimidasi. Dari mana dia mempelajari teknik itu? Bisik salah seorang prajurit kepada rekannya. Aku belum pernah melihat gerakan seperti itu, bahkan dalam kejuaraan internasional. Meskipun demikian, Letnan Rara tetap tenang, tidak banyak bicara, dan lebih memilih untuk terus fokus pada latihan, meski banyak mata yang tertuju padanya. Di sisi lain, Mayor Teddy semakin curiga. Gerakan Rara tidak hanya terampil, namun ada aura yang memancar darinya, seolah-olah ia lebih dari sekadar manusia biasa. Teddy, yang menguasai seni bela diri tradisional dan spiritual, mulai merasakan ada yang ganjil. Namun ia memilih untuk diam dan terus mengamati gerakan Letnan Rara. Pada malam ketiga latihan, sebuah insiden terjadi. Tim sedang melaksanakan simulasi perang di tengah hutan saat mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok prajurit musuh bayangan yang diundang untuk menambah intensitas pelatihan. Di tengah kekacauan tersebut, Letnan Rara menunjukkan kehebatan yang mengejutkan semua orang. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia melumpuhkan 3 lawan sekaligus tanpa menggunakan senjata. Gerakannya luwes, hampir seperti tarian, namun setiap pukulan dan tendangannya sangat mematikan. Ketika semuanya selesai, Mayor Teddy mendekatinya. "Letnan Rara," katanya dengan serius, "gerakanmu itu tidak diajarkan di militer. Siapa sebenarnya dirimu?" Letnan Rara hanya tersenyum tipis. "Mayor Teddy, aku di sini untuk belajar, seperti kalian. Jika ada kelebihanku, itu karena aku menghormati seni bela diri yang telah menjadi bagian dari hidupku." Namun, jawaban tersebut tidak memuaskan Teddy. Ia memutuskan untuk menguji kemampuan Letnan Rara lebih lanjut. Keesokan harinya, Teddy mengundang Letnan Rara untuk bertarung 1 lawan 1 di arena latihan. Semua prajurit berkumpul, penasaran untuk menyaksikan pertarungan antara anggota baru yang misterius dan salah satu legenda hidup di unit mereka. "Aku ingin melihat sejauh mana kemampuanmu," kata Teddy dengan nada tegas. Letnan Rara tidak menolak. Dengan langkah tenang, ia memasuki arena. Disinilah cerita mereka mencapai titik penting. Ketika lonceng berbunyi, Teddy langsung menyerang dengan kombinasi pukulan dan tendangan cepat. Namun, Letnan Rara tidak hanya menghindar dengan lincah, ia juga membalas dengan teknik yang sulit dipahami. Gerakannya sangat halus, seperti angin yang berhembus. Para penonton terdiam, terpesona oleh keindahan dan kecepatan gerakan Rara. Setiap kali Teddy mencoba menyerang, ia mendapati dirinya berada dalam posisi yang rentan. Dalam beberapa menit, Teddy akhirnya tersudut dan memutuskan untuk menghentikan pertarungan. "Kau bukan manusia biasa," kata Teddy dengan suara rendah, cukup untuk didengar oleh Letnan Rara. Letnan Rara menatapnya dengan sorot mata yang dalam. "Kita semua memiliki rahasia, Mayor Teddy. Mungkin suatu saat nanti, kau akan mengetahuinya." Pada malam itu, Mayor Teddy memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang Letnan Rara. Dia mencoba mencari informasi di arsip militer,
namun tak menemukan apapun. Bahkan nama Letnan Rara tidak tercatat dalam database resmi. Hal ini semakin menguatkan kecurigaannya. Siapa sebenarnya Letnan Rara? Dan apa tujuan sebenarnya ia berada di sini? Tidak jauh dari pos komando, di sebuah tebing yang menghadap ke laut, Letnan Rara berdiri sendirian, memandang horizon yang gelap. Ia melepaskan helm militernya, dan angin malam yang membawa aroma garam menyapu wajahnya. Sesaat, ekspresinya berubah, dan aura mistis yang sebelumnya tersembunyi mulai terungkap. Ia bukan manusia biasa. Di tengah keheningan malam, bisikannya bergema pelan seperti doa yang ditujukan kepada laut. Aku di sini untuk menguji mereka, dan untuk melihat apakah manusia masih memiliki keberanian yang sama seperti dahulu. Pada malam itu, rahasia besar mulai terkuak. Letnan Rara bukanlah prajurit biasa. Ia adalah Nyi Roro Kidul yang menyamar. Ia datang untuk menguji kekuatan manusia modern, untuk mengukur apakah mereka masih memiliki keberanian dan nilai-nilai luhur yang ia hormati selama berabad-abad. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang sesungguhnya masih menanti. Akankah Mayor Teddy berhasil mengungkap kebenaran ini? Dan apa sebenarnya tujuan akhir Nyi Roro Kidul dalam penyamarannya sebagai seorang anggota Kopassus? Keesokan harinya, suasana di pos komando terasa berbeda. Para anggota Kopassus masih membicarakan pertarungan antara Letnan Rara dan Mayor Teddy. Meskipun Teddy tidak mengakui kekalahannya, jelas terlihat bahwa Letnan Rara memiliki kemampuan yang luar biasa, jauh melebihi yang bisa dijangkau manusia biasa. Namun, latihan besar yang telah dijadwalkan tetap dilaksanakan. Tim diberitahu bahwa mereka akan menghadapi simulasi militer skala besar yang melibatkan pasukan tambahan dari batalion lain. Latihan ini dirancang untuk menguji kemampuan tempur, ketahanan mental, dan kerjasama mereka di bawah tekanan ekstrim. Namun, para prajurit tidak tahu bahwa latihan kali ini akan berubah menjadi ujian nyata. Letnan Rara, atau lebih tepatnya Nyi Roro Kidul, memutuskan untuk mengambil alih kendali, mengubah simulasi menjadi tantangan yang akan menguji keberanian, integritas, dan kepemimpinan mereka. Pada sore hari itu, tim dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Mayor Teddy, sementara Letnan Rara diberi tugas untuk memimpin kelompok kedua. Meskipun Letnan Rara baru bergabung, keputusan untuk memberi tanggung jawab kepadanya disambut dengan rasa penasaran oleh anggota tim lainnya. Jika dia benar-benar sehebat yang kita lihat kemarin, ini akan menarik, bisik salah satu anggota tim Mayor Teddy dengan nada sinis. Namun, Teddy tetap serius. Ia tidak ingin meremehkan kemampuan Letnan Rara, terutama karena firasatnya mengatakan ada sesuatu yang lebih besar di balik kehadiran wanita ini. Teddy pun mempersiapkan timnya dengan strategi terbaik, sementara Letnan Rara tetap tenang, memberikan arahan singkat namun penuh makna kepada timnya. Simulasi dimulai. Kedua tim bergerak melalui medan berbukit yang penuh dengan jebakan dan rintangan. Hutan lebat, sungai deras, dan jurang terjal menjadi bagian dari perjalanan mereka. Tim Mayor Teddy memulai dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan pengalaman mereka untuk menguasai medan. Sementara itu, tim Letnan Rara memilih jalur yang lebih sulit namun menawarkan perlindungan alami. Apa yang dia lakukan? Itu bukan rute terbaik, bisik salah satu anggota tim Letnan Rara. Namun, Letnan Rara hanya tersenyum. Kadang, jalur tersulit adalah yang paling aman, jawabnya dengan tenang. Di tengah perjalanan, tim Mayor Teddy tiba-tiba diserang oleh pasukan bayangan yang lebih banyak dan lebih terlatih daripada sebelumnya. Pasukan musuh dalam simulasi ini tampak lebih agresif dan lebih profesional. Sebuah tantangan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Teddy dan timnya bertempur dengan gigih. Namun situasinya semakin memburuk. Di sisi lain, Letnan Rara membawa timnya ke sebuah posisi yang lebih tinggi, memberikan mereka kesempatan untuk mengamati pergerakan musuh dan menyusun rencana lebih lanjut. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pasukan musuh mulai menggunakan taktik yang jauh lebih nyata, seolah-olah mereka bukan bagian dari simulasi. Senjata mereka tampak lebih mematikan, dan serangan mereka tidak lagi menggunakan peluru kosong. Teddy cepat menyadari bahwa situasi ini sudah keluar dari kendali. Ia mencoba menghubungi pos komando melalui radio, tetapi tidak ada jawaban. Ini bukan latihan biasa,
kata Teddy kepada timnya. Bersiaplah untuk hal terburuk. Di sisi lain, Letnan Rara tetap tenang, meskipun ia tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan tatapan penuh ketegasan, ia memerintahkan timnya untuk bergerak menuju posisi Teddy. Kita harus membantu mereka, katanya. Namun, salah satu anggota timnya protes. Tapi, Letnan, itu melanggar aturan simulasi. Kita harus tetap pada misi kita. Letnan Rara menatapnya tajam. Ini bukan lagi tentang simulasi. Ini tentang bertahan hidup dan melindungi rekan-rekan kita. Timnya akhirnya setuju, dan mereka bergerak cepat melalui jalur yang penuh bahaya untuk mencapai lokasi tim Teddy. Saat mereka tiba, mereka menemukan bahwa tim Teddy hampir terkepung. Dengan kecepatan dan kecerdasan taktis yang luar biasa, Letnan Rara memimpin serangan balasan. Gerakannya di medan perang sama anggunnya seperti saat ia bertarung di arena latihan. Ia melumpuhkan musuh satu persatu dengan cara yang membuat semua orang terpana. Teddy, yang sedang bertarung di garis depan, memperhatikan Letnan Rara dengan penuh kekaguman. Siapa dia sebenarnya? Pikirnya. Setelah pertempuran yang melelahkan, kedua tim berhasil mengatasi ancaman tersebut. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pasukan musuh tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Hutan kembali sunyi, dan langit berubah menjadi lebih gelap. Teddy mendekati Letnan Rara dengan wajah penuh pertanyaan. Letnan Rara, katanya dengan suara tegas. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku yakin ini bukan kebetulan. Apa yang sebenarnya terjadi? Letnan Rara menatapnya dengan sorot mata yang dalam. Mayor Teddy, apa yang kau lihat hari ini adalah ujian. Ujian bagi manusia untuk membuktikan bahwa mereka masih memiliki keberanian dan jiwa kebersamaan di tengah ancaman. Teddy terdiam. Tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, sebuah suara gemuruh terdengar dari arah lautan. Angin bertiup kencang, dan dari kejauhan, Teddy bisa melihat ombak besar bergerak menuju pantai. Wajah Letnan Rara berubah. Aura mistis yang selama ini tersembunyi mulai terpancar, dan ia memandang ke arah ombak dengan tatapan penuh arti. Ujian ini belum selesai, katanya pelan. Teddy menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Siapa sebenarnya kamu? Namun, Letnan Rara tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke arah tebing, memandangi ombak yang semakin besar. Disinilah Teddy mulai memahami bahwa Letnan Rara bukanlah manusia biasa, dan ujian yang mereka hadapi adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika ombak besar semakin mendekat, suasana di pos komando semakin tegang. Para prajurit mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan situasi ini. Mereka telah menghadapi musuh yang tidak biasa, dan kini alam pun tampaknya ikut memberi peringatan. Teddy memutuskan untuk mengumpulkan semua anggota di lokasi yang lebih aman, tetapi Letnan Rara memintanya untuk tetap tinggal di tebing bersama beberapa orang kepercayaannya. Kita tidak bisa melarikan diri dari ini, Mayor Teddy, kata Letnan Rara dengan nada serius. Apa yang akan datang adalah bagian dari takdir yang harus kita hadapi. Teddy mengerutkan dahi, bingung dengan kata-kata Rara. Apa maksudmu? Kau tahu sesuatu yang tidak kami ketahui, bukan? Letnan Rara menatap Teddy dengan sorot mata yang dingin namun penuh makna. Aku tahu lebih banyak dari yang bisa kau bayangkan, Mayor. Dan sekarang saatnya kau mengetahui kebenarannya. Sebelum Teddy bisa bertanya lebih lanjut, langit yang semula gelap mulai memancarkan cahaya kehijauan. Ombak besar berhenti di tengah laut, seolah-olah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Para prajurit yang berada di belakang Teddy mulai berbisik, seolah-olah tak ada sesuatu yang mistis sedang terjadi. Saat itu, Letnan Rara berdiri di ujung tebing, melepaskan helm dan seragam militernya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok yang lebih menakjubkan, dengan balutan kain hijau zamrud yang berkilauan di bawah cahaya aneh itu. Para prajurit mundur selangkah, terkejut dengan perubahan tersebut. Teddy pun terdiam, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya dengan nada yang hampir berbisik. Letnan Rara berbalik, dan kini wajahnya memancarkan aura yang luar biasa. Aku adalah Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul.
Aku datang untuk menguji keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan manusia modern. Teddy terpaku. Seluruh cerita dan legenda yang pernah ia dengar tentang Nyi Roro Kidul seolah-olah hidup di depan matanya. Namun, sebagai seorang prajurit yang terlatih, ia menahan ketakutannya dan mencoba memahami situasi. "Mengapa kau menyamar dan bergabung dengan kami? Apa tujuanmu?" Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, mengenang masa lalu ketika manusia hidup seiring dengan alam, menghormati leluhur dan nilai-nilai luhur. Namun, zaman kini telah mengubah banyak hal. Banyak yang terlupa akan jati diri mereka. "Aku ingin melihat apakah masih ada jiwa yang layak mewarisi kekuatan dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dunia," ujar Ratu Laut Selatan dengan nada lembut namun penuh makna. Teddy, yang mulai mengerti alasan kehadiran Nyi Roro Kidul, mengangguk. "Jadi, ujian ini, pertempuran yang kami alami tadi, itu semua bagian dari rencanamu?" tanyanya, matanya penuh pertanyaan. "Benar," jawab Nyi Roro Kidul dengan bijaksana. "Aku menciptakan situasi ini agar kalian dihadapkan pada pilihan, bertarung bersama atau mementingkan diri sendiri. Keputusan kalian menunjukkan siapa yang memiliki hati seorang pemimpin sejati." Percakapan itu membuat para prajurit merasa malu. Mereka teringat betapa beberapa di antara mereka sempat meragukan dan mengutamakan keselamatan pribadi selama latihan. Namun, Teddy tetap tegak berdiri, menyadari bahwa inilah saat yang tepat untuk menunjukkan keberanian dan ketulusannya sebagai seorang pemimpin. "Jika itu tujuanmu, maka aku ingin tahu hasil dari ujian ini. Apakah kami sudah membuktikan diri kami layak?" Teddy berkata dengan suara yang mantap. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam, seolah-olah membaca isi hatinya. "Keberanianmu, Mayor Teddy, menunjukkan bahwa jiwa seorang pemimpin masih ada di antara manusia," jawabnya dengan suara yang dalam. "Namun ujian ini belum selesai. Ada satu tantangan terakhir yang harus kalian hadapi." Saat itu, ombak besar yang sebelumnya terhenti kembali bergerak, membentuk jalan menuju sebuah pulau kecil yang sebelumnya tak terlihat. Pulau itu diselimuti kabut tebal, dan dari kejauhan terdengar suara gemuruh yang menggetarkan hati. Di pulau itu, kalian akan menghadapi lawan yang lebih tangguh daripada apapun yang pernah kalian temui. Hanya dengan kerjasama dan keberanian sejati, kalian dapat mengatasi tantangan terakhir ini, jelas Nyi Roro Kidul dengan suara penuh ketegasan. Teddy dan timnya tahu mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka harus melangkah maju, menerima takdir yang ada di hadapan mereka. Dengan perintah singkat, Teddy memimpin timnya berjalan menuju pulau yang terbuat dari ombak yang tetap stabil di bawah kaki mereka. Nyi Roro Kidul mengikutinya, tetap diam namun penuh ketegasan. Sesampainya di pulau, suasana berubah drastis. Tanah pulau terasa panas, seperti bara api yang tersembunyi di dalamnya. Di tengah pulau, mereka melihat sosok tinggi besar dengan aura yang sangat kuat. Sosok itu adalah Sangkala Samudera, penjaga mistis laut. "Siapa yang berani menginjakan kaki di tanah ini?" Suara Sangkala Samudera menggema, membuat tanah bergetar. Teddy, meskipun terasa berat karena aura yang menekan, maju selangkah. "Kami datang bukan untuk menantangmu, tetapi untuk membuktikan bahwa kami layak menjaga dunia ini," katanya dengan tegas. Sangkala Samudera tertawa keras. "Kalian hanya manusia fana. Apa yang bisa kalian lakukan untuk melawan kekuatan seperti milikku?" tantang Sangkala Samudera dengan penuh penghinaan. Teddy tidak mundur. Ia tahu, ini adalah momen penentu bagi semuanya. Ia menoleh ke timnya dan memberi isyarat untuk bersiap. "Kita sudah melewati banyak hal bersama. Jangan takut. Kita hadapi ini sebagai satu tim," serunya. Di belakang mereka, Nyi Roro Kidul mengamati dengan diam-diam. Ia tidak akan campur tangan, karena ini adalah ujian terakhir yang harus mereka selesaikan sendiri. Sangkala Samudera mulai maju, dan pertempuran pun dimulai. Namun, tantangan kali ini bukan hanya soal kekuatan fisik. Sangkala Samudera menggunakan ilusi dan serangan psikologis untuk memecah kerjasama tim. Para prajurit mulai merasakan halusinasi, ketakutan, dan kelemahan diri mereka sendiri. Teddy, yang berusaha menjaga tim tetap bersatu, menghadapi tekanan besar. Namun,
Ia tidak sendirian. Salah satu prajurit yang sebelumnya ragu menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mayor, kita tidak boleh menyerah. Kita adalah tim, dan kita akan melewati ini bersama, kata prajurit itu, membangkitkan semangat seluruh tim. Dengan keberanian kolektif dan kerjasama yang terorganisir, mereka mulai mengatasi ilusi dan menghadapi sangkala samudera. Akhirnya, Teddy menemukan kelemahan di balik perwujudan sangkala samudera dan dengan serangan terakhir yang dipimpin oleh Teddy, mereka berhasil mengalahkannya. Sangkala samudera menghilang menjadi kabut tebal, dan tanah pulau kembali tenang. Dari kejauhan, Nyi Roro Kidul mendekat dengan senyum penuh arti. Kalian telah membuktikan diri, katanya. Namun, perjalanan ini belum selesai. Ada pelajaran yang harus kalian bawa ke dunia manusia. Setelah mengalahkan sangkala samudera, tim Teddy berdiri di tengah pulau yang kini terasa damai. Nyi Roro Kidul mendekati mereka dengan aura yang kini tidak lagi penuh misteri, melainkan seperti seorang pemimpin yang ingin menyampaikan pesan penting. Kalian telah melalui ujian terakhir ini dengan keberanian dan kerjasama, katanya. Namun, kemenangan ini bukan hanya untuk kalian sendiri. Ini adalah pembelajaran yang harus kalian bawa ke dunia manusia. Teddy, yang kelelahan tetapi tetap tenang, maju selangkah. Apa maksudmu, Ratu? Apa yang harus kami lakukan dengan apa yang telah kami alami? Tanyanya, menunggu jawaban yang akan mengungkapkan segalanya. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan seketika, pemandangan di sekitar mereka berubah. Mereka tidak lagi berada di pulau yang sebelumnya, tetapi di daratan luas yang terasa seperti refleksi dunia manusia, hanya dengan warna yang lebih cerah dan hidup. Di kejauhan, tampak kota, hutan, dan lautan yang terhubung dengan harmonis. Nyi Roro Kidul berkata, dunia ini adalah gambaran keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan gaib. Namun, keseimbangan ini mulai terancam oleh keserakahan manusia. Kalian telah menunjukkan keberanian dan kerjasama, tetapi itu belum cukup. Kalian harus menjadi penjaga keseimbangan ini. Teddy dan timnya saling bertukar pandang. Bagaimana kami bisa melakukannya? Tanya Teddy. Kami hanya manusia biasa. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. Kalian lebih dari itu. Kalian telah menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti keberanian, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap sesama masih ada dalam diri kalian. Itu adalah kekuatan sejati untuk menjaga dunia ini. Dengan lembut, Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya, dan sebuah kristal bercahaya muncul. Kristal ini adalah simbol keseimbangan. Aku memberikannya kepada kalian sebagai tanda kepercayaan. Tetapi ingat, kristal ini tidak akan memberi kalian kekuatan fisik atau gaib. Ia hanya akan bersinar ketika kalian bertindak berdasarkan prinsip yang telah kalian pelajari. Teddy menerima kristal tersebut dengan rasa hormat. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga amanah ini, jawabnya. Nyi Roro Kidul mengangguk, kemudian berkata, tugas kalian adalah menjaga dunia agar tetap selaras. Namun tantangan terbesar bukanlah di medan perang atau melawan musuh gaib, tetapi melawan keserakahan, ketidakpedulian, dan keegoisan manusia. Setelah mengucapkan kata-kata itu, cahaya di sekitar mereka memudar, dan dalam sekejap, mereka kembali ke pos komando, di tempat yang sama seperti sebelumnya. Para prajurit lain yang tidak ikut dalam perjalanan itu tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi, dan bagi mereka, latihan besar itu berakhir seperti biasa. Tetapi bagi Teddy dan timnya, semuanya telah berubah. Mereka kini memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Kristal yang diberikan Nyi Roro Kidul tidak tampak oleh orang lain. Namun Teddy dan timnya merasakannya sebagai beban moral yang mendorong mereka untuk bertindak dengan integritas. Malam itu, Teddy mengumpulkan seluruh tim untuk berbicara. Apa yang kita alami bukan hanya tentang kita, tetapi tentang semua orang di luar sana yang bergantung pada keseimbangan dunia. Mulai sekarang, kita bukan hanya prajurit, tetapi juga penjaga nilai-nilai yang lebih besar. Timnya mengangguk setuju. Mereka kini melihat tugas mereka dari perspektif yang lebih luas, sebagai penjaga harmoni dan keseimbangan dunia. Beberapa bulan kemudian, Teddy mendengar kabar tentang sebuah desa yang terkena bencana banjir akibat pembalakan liar. Tanpa ragu,
Ia dan timnya bergerak untuk membantu. Mereka tidak hanya membawa kekuatan fisik, tetapi juga memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Setelah membantu warga, Teddy berdiri di tepi sungai, merenung. Air sungai yang mengalir deras membuatnya teringat pada wajah Nyi Roro Kidul, yang telah mengubah cara pandangnya tentang dunia. "Ratu, kami akan melakukan yang terbaik," bisiknya pelan, seperti berbicara pada angin. Angin laut yang lembut berhembus, membawa aroma asin khas, seolah menjawabnya. Teddy tahu, di dalam hatinya, bahwa Nyi Roro Kidul selalu mengawasi mereka, memastikan keseimbangan dunia tetap terjaga. Keberanian dan kerjasama adalah kekuatan sejati manusia, tetapi itu hanya akan berarti jika digunakan untuk melindungi yang lemah, menjaga alam, dan melestarikan harmoni antara semua makhluk hidup. Kini, tim Teddy melanjutkan hidup mereka sebagai prajurit, namun dengan warisan yang lebih besar, janji untuk menjaga dunia dengan cara yang penuh makna. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.